Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Siang ini kami akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan LP nomor B8428 10 Romawi 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025, yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Nah, dapat kami sampaikan update penanganan perkaranya hingga saat ini, yang pada waktu doorstop kemarin kami sampaikan ada 2 inisial nama akan diperiksa pada tanggal 26. Ternyata kedua saksi tersebut diminta reschedule ulang tapi dimajukan ke tanggal 24. Jadi untuk saudara R, M dan MN itu sudah diambil keterangan tertanggal 24 Desember 2025 kemarin. Jadi penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang, dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Dan selanjutnya penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara ini. Dan izin, kabar Inara sudah cabut gugatan, cabut laporan? Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari penyelidik, dari kawan-kawan penyelidik tentang adanya surat permohonan atau apapun itu untuk masalah pencabutan ataupun RJ dari salah satu pihak. Tapi yang namanya berperkara, pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruangnya seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, restoratif justice, gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terkait nanti tanggal 24 kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada? Kalau untuk materi-materi pertanyaan, karena ini masih masuk dalam penyelidikan, belum bisa kita sampaikan di sini. Yang pasti penyelidik sudah pasti akan mempertanyakan permasalahan-permasalahan terkait dengan apa yang dilaporkan oleh saudari WM, ya, terkait dengan laporannya tentang perzinahan atau perselingkuhan. Ya, jadi penyelidik akan membuktikan kebenaran dari laporan tersebut untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Termasuk soal CCTV yang menyerahkan siapa, yang akses siapa. Nah, jadi gini, kan ada yang perlu kita sampaikan di forum, ada yang tidak. Jadi ada yang sifatnya privacy, mungkin mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, dan apalagi masih dalam masih dalam penanganan penyelidikan atau penyelidikan ini. Tapi nanti pas saat gelar naik sidik, hasil gelar sidik ini sudah naik penyidikan, pasti kawan-kawan penyidik lagi nanti menangani akan melaksanakan gelar dengan ini alat bukti dan seperti itu. Dengan rampungnya tanggal 24 kemarin semua saksi sudah diperiksa, dengan kata lain ini bisa naik sidik? Ya, kalau penyelidik sudah mengajukan ke gelar, kan ini akan diuji apakah alat bukti yang sudah didapatkan penyidik itu cukup
cukup bukti untuk naik penyidikan, terbukti tidak pidana yang dilakukan atau tidak. Gitu. Kalau nanti dari hasil peserta gelar kurang bukti atau tidak cukup bukti, maka tidak bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau cukup bukti, maka laporan dari korban akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Oke, tapi sejauh ini sudah memenuhi 2 alat bukti tersebut kan, Edan? Ya kalau penyelidik sudah mengajukan seperti itu ya, nanti kita lihat ya, kita lihat. Karena hukum itu kan pandangan hukum masing-masing pakar hukum itu kan berbeda. Jadi biarkan nanti penyelidik untuk memaparkan apa yang ditemukan dari hasil penyelidikannya dan apa yang alat bukti apa yang bisa diajukan untuk perkara ini, cukup atau tidak untuk dinaikkan penyidikan. Yang penting minimal kan 2 alat bukti. Bahkan saat ini mungkin penyidik sudah mengantongi 3 alat bukti. 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor XXX tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan 31 Januari 2019, saya ulangi, mohon maaf, oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV, ya. Kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XXXX dengan kepala keluarga inisial IF. Kemudian 1 bundel fotokopi direct message Instagram milik inisial WM dan IR. Kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram milik saudari WM dan username Gunzo Mustako, ya, Gunzo _Mustako. Nomor 6, selanjutnya ke-6 yang diserahkan ke kawan-kawan penyelidik, 1 lembar surat pernyataan dari KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Pak, menyambung pernyataan dari pihak kuasa hukum yang di Barreskrim itu, saksi kunci yaitu Bang Deddy, adanya transaksi elektronik terkait 7 video itu atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ya, kan dari Viola itu saksi kunci sudah di BAP di Barreskrim. Nah, ini kan di Polda mengantongi 7 video melalui Facebook. Apa itu ada kaitannya nanti, Pak? Jadi gini, yang perkara di Barreskrim biarkan berjalan, perkara sini juga biar berjalan. Jadi nanti kita sama-sama lihat mana yang terbukti tidak pidananya. Ya karena tidak bisa dicampur-campur.